Jadi kalau di bulan ini ada yang sengaja berbuat maksiat, maka kata para ulama, diikuti hukumnya, dunianya tentram, akhiratnya dibuka semua pintu kebaikan. Apa tawarannya? Satu, ini persoalannya, banyak orang sholat, dalam sholat masih membawa dunia. Banyak orang yang ketika di dunianya dibawa, setannya mudah menggoda. Ingat, ada setan khusus menggoda orang sholat. Kata Nabi, kalau ada orang masuk rumah, tidak mengucapkan Assalamualaikum, maka setan berkata kepada kawannya, Dasim berkata kepada kawannya, kita punya tempat menetap di sini. Itu yang bikin Anda gelisah kalau masuk ruangan. Jadi kita itu wafat sesuai kebiasaan. Biasa sholat, sujud, bisa meninggal. Ingat, Rajab itu diistimewakan di Al-Quran, juga di hadis Nabi Muhammad SAW. Di Quran di surah ke-9 ayat 36, isyaratnya disebutkan, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah, yawma khalaqas samawati wal arda, minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim, fala tazlimu fihinna anfusakum. Sungguh aku tegaskan pada kalian, kata Allah, sejak aku mencipta langit dan bumi, aku desain waktu kehidupan ada 12 bulan setahun. Di 12 bulan itu ada 4 yang spesial, khusus untuk evaluasi, khusus latihan untuk memperbaiki diri, khusus untuk melatih diri menjadi lebih baik. 4 bulan ini dirinci oleh Nabi nanti, disampaikan oleh Imam Muslim dalam kitab hadisnya Sahih Muslim, diriwayatkan dari Abu Bakrah, dikenal dengan An-Nafi', nomor hadis 1679. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna az-zamana qad istadara ka hay'ati yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Kata Nabi, waktu itu sejak Allah menciptakan langit dan bumi, sudah diatur akan berputar terus. Jadi kalau sekarang malam, besok ketemu malam lagi. Jam 5 pagi, besoknya jam 5 pagi lagi. Jadi kalau waktu sifatnya tetap. Yang mengubah keadaan waktu itu perilaku kita. Jadi kalau kitanya kreatif, suka bumi kreatif, muncul jalan-jalan yang bagus. Madrasah-madrasah yang baik. Pasar-pasar yang tertib. Ini masjid dulu nggak ada. Waktunya tetap sama, kreasi manusianya yang berbeda. Karena itu, kan, dalam menjalani waktu selama 12 bulan, selama sebulan, selama sepekan, setiap 24 jam, isi dengan berbagai hal yang bermanfaat. Di antara 12 bulan itu, ada 4 kata Nabi yang istimewa, khusus untuk berlatih memperbaiki diri. Terhindar dari maksiat. Jadi kalau di bulan ini ada yang sengaja berbuat maksiat, maka kata para ulama, dosanya 2 kali lipat dibanding hari biasa. Thalatha mutawaliyat, 3 berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Wa Rajabun Mudhar, asy-syahrul ladzi baina Jumada wa Sya'ban. Dan yang keempat, bulan Rajab yang terletak di antara bulan Jumada ke-6 dan Sya'ban yang ke-8. Jadi kalau di bulan ini ada yang sengaja berbuat maksiat, sengaja bikin hoax, sengaja mencuri, sengaja saling mencelakai, berbuat saling mencela, hati-hati, dosanya 2 kali lipat dibanding hari biasa. Maka dari itu mudah-mudahan malam hari ini, insya Allah kita dibimbing oleh Allah untuk sama-sama bertaubat, keluar dari masjid ini sejak suasana bulan Rajab. Insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga dari maksiat sampai kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Tidak cukup dengan amin, kita harus belajar dulu cara mewujudkan. Baik, saya mau tanya sebentar. Judul kita ini menata hidup meraih surga. Ada yang mau ke surga di sini? Yang mau ke surga boleh angkat tangan. Masya Allah. Yang surganya Firdaus bersama Rasulullah, tingkat paling tinggi. Amalnya cukup gak? Ada orang pengen di Firdaus sama-sama Nabi,
Tingkat paling tinggi, tahajud kata orang Rusia masih belang betong. Salatnya masih lambat-lambat. Qurannya jarang tilawah. Insya Allah malam ini kita perbaiki. Insya Allah kita dapatkan surga yang tertinggi. Baik, saya tidak ingin bahas satu dua orang. Kita ingin bahas bagaimana Sukabumi satu penduduk. Insya Allah jadi penduduk yang diberkahi dan diantarkan, dimudahkan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai bahasan kita dengan Quran surah ke-7 ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Ada tawaran dari Allah, ditawarkan langsung ke satu penduduk kota. Jadi qura itu jamak dari qaryah. Kalau qura bentuk jamak dari qaryah, qaryah itu bisa diartikan desa, bisa diartikan kabupaten, bisa diartikan kota. Jamaknya kalau menghimpun itu menjadi negeri disebut dengan qura. Maka disebut Ummul Qura, ibunya semua negeri, karena semua dari sedunia datang ke situ. Jadi kalau kita bawa ayat ini namanya Qura ke kota Sukabumi, seakan-akan Allah menawarkan pada penduduk kota ini. Jika ada penduduk Sukabumi ingin dibuka oleh Allah keberkahan, berkah di langit dan di bumi. Semua berkah dibuka. Pintu langit dibuka, berkah di bumi dibuka. Kalau di bumi sudah dibuka, semua jenis-jenis kebaikan yang ada di bumi mudah untuk diraih. Sumber daya alam gak capek gali muncul. Musibah terjaga. Gempa ditahan. Banjir tertib. Karena yang punya Allah. Diikuti hukumnya, dunianya tentram, akhiratnya dibuka semua pintu kebaikan. Apa tawarannya? Satu, walau anna ahlal qura amanu. Kalaulah ada satu penduduk negeri, mereka berkomitmen amanu, semua mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awas. Satu. Jadi komitmen pertama, komitmen apa? Iman. Kalau kita tarik tentang surga, perhatikan baik-baik. Sekarang kita kerjasama meraih surga. Kalimat surga di Quran itu pertama kali dibukanya pakai iman. Buka surah Al-Baqarah ayat ke-25. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Wa basyiril ladzina amanu, iman. Wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata Nabi, perhatikan baik-baik, menyampaikan firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa basyiril ladzina amanu. Allah perintahkan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan kabar gembira. Ini ayat diturunkan untuk memberitahu orang yang masih hidup, bukan yang telah wafat. Jadi Allah katakan pada yang masih hidup yang pengen ke surga. Gak tanggung-tanggung kata Allah, bentuknya jamak. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan informasi, sampaikan kabar gembira pada umatku yang menginginkan surga. Syarat pertamanya, amanu, mereka mesti yakin dulu. Jadi ke surga itu modalnya bukan keinginan. Kalau ingin semua pengen. Modalnya keyakinan. Karena yakin dengan ingin itu beda. Maaf saya tanya, siapa yang ingin berangkat haji? Angkat tangan. Nah, apakah semua yang ingin itu punya keyakinan untuk berangkat? Yakin tuh babnya niat. Kalau ingin tuh babnya iradah. Tidak semua yang ingin itu, iradah itu, punya niat. Jadi ada iradah, ada azam tekad, ada niat tingkat tertinggi. Ingin semua. Azam tekad, tahun depan mesti berangkat. Niat, tahun depan berangkat, sekarang nabung. Itulah iman. Itulah yakin. Karena itu kita akan terjemahkan kata iman ini. Kita tarik ke satu kota di masa Nabi. Bagaimana Nabi mendidik satu kota menjadi penghuni surga. Yang bahkan turun ayat menjamin mereka dengan semua kemuliaannya. Kita turunkan, mudah-mudahan dengan ayat itu dipraktekkan di Sukabumi.
Dan Sukabumi menginspirasi semua kota di Indonesia berubah menjadi kota yang baik, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita mulai turunkan pelan-pelan. Saya tanya sebentar ya. Bapak Ibu sekalian, Nabi itu hijrahnya dari Mekah ke mana? Madinah. Bukan. Nabi tidak hijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrahnya Nabi itu dari Mekah ke Yathrib. Dan kenapa yang dipilih Yathrib? Padahal di sampingnya ada Taif yang sudah maju. Tapi Nabi ikhtiar berangkat ke Taif malah dilempari. Nanti jangan dilihat lemparannya, tapi dilihat hikmah Allah memindahkan Rasulullah dari Taif ke tempat yang tidak ideal untuk memberi contoh bagaimana menatanya. Dulu Madinah namanya Yathrib. Yathrib itu kalau diruntut nasabnya, itu salah satu nama dari umat Nabi Nuh alaihissalam yang ikut masuk ke kapalnya Nabi Nuh berlayar selama setahun 10 hari. Namanya Yathrib bin Mihlail. Dari Nabi Nuh ke Nabi Muhammad SAW itu kurang lebih ada kita temukan 37 sampai 39 urutan nasab. Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rab bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahur bin Amir bin Kinan bin Arfakhshan bin Sam bin Nuh alaihi salam. Coba ulangi. Nah, di masa Nabi Nuh terjadi banjir besar karena umatnya memberontak Nabi, menantang azab, diturunkan. Maka masuk semua ke kapal, di antara yang ikut itu ada namanya Yathrib bin Mihlail. Ketika banjirnya reda, kemudian mulai menyebar umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Yang Yathrib ini menyebar, datanglah ke satu tempat, jaraknya kurang lebih 400 km dari kota Makkah Al-Mukarramah. Maka siapa yang duluan ada ke tempat itu, dinamailah dengan nama orangnya. Maka tempat itu disebut dengan Yathrib namanya. Jadi saya ingin katakan, Yathrib ini sudah lama, 37 generasi sebelum kelahiran Nabi, sudah ada tempatnya, sudah ada kemudian penduduk awal. Secara singkat, sebelum kedatangan Nabi, tempatnya bukan kota, Pak. Tidak ideal, Bu. Maaf, pasarnya rusak. Yang menguasai Yahudi, harga suka-suka, kecurangan paling banyak, sampai viral. Dulu sudah ada viral. Cuman belum ada like, share, and komen. Komen sudah ada, subscribe yang tidak ada. Yang komen banyak. Sampai nanti akan ada turun satu ayat dalam Al-Quran dan nanti kita akan bahas itu insya Allah. Jadi pasarnya rusak. Yang kedua, yang tinggi. Pertengkaran itu banyak. Ada dua suku besar. Namanya Aus dengan Khazraj. Itu kalau ada di Aus yang luka, di Khazraj mesti luka. Kalau ada yang meninggal, satu suku lain mesti ada yang tewas. Jalanan tak tertata. Sosial konflik tinggi. Anda bayangkan, Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah hijrahnya ke tempat yang belum ideal. Untuk memberi contoh nanti di masa datang, dan nanti kurikulumnya oleh Imam Muslim ditempatkan dalam kitab sahih beliau dengan nama Kitabul Imarah, bab tentang tata kota. Itu sebabnya kenapa dipilih Yathrib, supaya nanti punya kurikulum kalau ingin menata kota yang tidak ideal, ekonominya belum tumbuh, konflik sosialnya tinggi, politiknya tidak dinamis. Maka bagaimana menyusun ini supaya tenang, bagus dan makmur? Lihat apa yang dicontohkan Nabi dalam kurikulum ini. Itu yang kita akan turunkan di pertemuan malam hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, apa yang pertama Nabi lakukan saat diperintahkan oleh Allah berangkat ke Yathrib itu? Maka beliau mengumpulkan teman-teman terbaiknya. Dan itu menariknya, itu di semua bidang profesional semua. Dan semua lengkap.
Orang-orangnya adalah orang terbaik untuk menata satu tempat menjadi suasana yang berkah dan makmur. Contoh, di bidang ekonomi ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf. Kenal Abu Bakar As-Siddiq? Ayo bilang kenal, saya pulang. Kenal di mana? Orang Sukabumi warganya Pak Wali kenal Abu Bakar tuh. Bidang ekonomi. Makanya nanti ketika berangkat, itu satu di antara mereka seperti Abdurrahman bin Auf, nanti kita akan belajar. Dari mulai modal pakaian saja, cuman dalam waktu yang singkat jadi orang paling kaya yang berada di kota Madinah. Kita nanti akan belajar hukumnya. Umar bin Khattab, Khalid bin Walid yang kelak kemudian, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, di bidang militer. Ada yang pakar di bidang Kamtibmas, memahami mitigasi struktur sosial masyarakatnya. Ada yang pakar di bidang militer tentang pertahanan dan ketahanan. Diplomat. Ada Amr bin As radhiyallahu ta'ala. Nanti Amr ini yang kelak sepeninggal Nabi akan melakukan ekspedisi ke Afrika Utara. Beliau cuma jalan dengan satu rombongan plus tukang cukurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulainya dari Mesir ke Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, sampai nyebrang kemudian ke Syam. Yang dilewati tadi Afrika Utara, kelak menjadi provinsi di masa emas Islam. Provinsi, gubernurnya namanya Musa bin Nusair, panglima namanya Tariq bin Ziyad. Inilah yang membuka Andalusia, Iberia, Spanyol dan Portugal sekarang, punya peradaban 7 abad, 700 tahun. Cuma satu orang. Sa'ad bin Abi Waqqas ikut ekspedisi ke timur jauh ke Cina. Mampir di Baros. 400 km dari kota Medan. Cuman mampir, Nusantara jadi maju dan muslim. Semua tempat yang dilalui hebat semua. Maka yang pertama yang pasti dilakukan apa? Seorang figur yang ingin menata kotanya, dia mesti memilih tim terbaik yang pakar dan profesional di bidangnya. Dan kemudian bersinergi. Perhatikan nanti, kan ilmu belusukan itu yang viral dari Umar kan? Tapi Umar diajarin oleh Nabi. Nanti setelah jadi pemimpin yang banyak belusukan tuh Umar terkenal. Tapi belusukannya Umar itu ilmunya dari Nabi. Dan Nabi sebelum belusukan diajarin oleh Allah tentang cara memelihara kambing. Semua Nabi, kata Nabi, menggembala kambing. Itu ada rumusnya. Ya, bahkan nanti dalam fikih itu nanti ada bab memahami tentang kambing. Kata Nabi, ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Gak pernah Allah mengutus seorang nabi kecuali dilatih dulu memelihara kambing. Saya penasaran, saya datang ke Pacet, ke puncak bukitnya. Ada kawan pelihara kambing. Saya masuk ke situ pengen tahu kambing. Allahu Akbar, baru saya paham itu. Ternyata kambing itu mengembiknya saja sudah variasi. Cara mengembiknya nggak sama. Minta makan. Terancam dia. Sak. Jadi ada embikan yang memberikan isyarat lapar. Ada embikan yang memberikan isyarat sakit. Ada embikan yang memberikan isyarat takut, butuh perlindungan. Pemimpin kalau sudah tahu filosofi kambing, dia dengar suara rakyatnya. Lapar Pak Wali. Jadi ngelihat wajah orangnya dia tahu, nih warga saya sakit nih. Umar begitu. Malam-malam keluar lihat. Begitu melihat ada ibu dengan anak-anaknya sedang kelaparan. Tapi luar biasanya, beliau tidurkan anaknya dan memberikan gambaran sedang masak. Yang dimasak itu batu dengan pasir. Sempat-sempatnya bikin syair. Dasar khalifah Amirul Mukminin, kerjaannya santai-santai di istana. Kami kelaparan, hanya masak-masak batu dan pasir. Umar lewat melihat. Allahu Akbar, dihisab saya. Iman itu. Iman. Dihisab saya. Lari ke Baitul Mal, mengambil sekantung gandum, ajudan mau ngambil, kata Umar, tidak, saya yang dihisab. Biarkan saya yang membawa ini di pangkuan bahu saya. Datang ke tempatnya, dimasakin, tidak pernah memperkenalkan diri. Nggak bawa kamera. Karena memang nggak ada.
Langsung tuh. Dimasakin sama Umar. Dan saat dimasak karena nggak memperkenalkan diri. Si ibunya nggak kenal. Masih dicela di hadapannya. Dasar Umar. Dasar Amirul Mukminin. Orang lapar yang masakin orang lain gitu. Padahal Umar. Pendidikan Nabi. Top. Semuanya disatukan oleh Nabi. Nah secara singkat. Karena waktu kita terbatas. Maaf kita sampai jam berapa ini? Ya. Insya Allah. Itikaf ya. Sampai subuh ya. Alhamdulillah. Antum itikaf sampai subuh. Saya jam 10 pulang. Ya nyambung lagi. Maka setelah kompak tim ini dikenal dengan tim As-Sabiqun Al-Awwalun. Ada yang menyebut dalam sejarah tim 8. Ada yang menyebut tim 9. Karena Sayyidah Khadijah wafat mendahului. Radhiyallahu ta'ala anha. Berangkat. Nabi dibimbing oleh Allah melakukan 3 hal saja. 3 ini yang coba kita akan turunkan insya Allah. Pertama, saat datang ke Yathrib itu, yang beliau lakukan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akha baina ahla Yathrib wa khasatal muhajirin wal ansar. Beliau persaudarakan dulu semua penduduk Yathrib. Jadikan saudara. Sebab kalau sudah jadi saudara, itu pasti ada rasa saling menyayangi. Dan itu tidak pandang orang, tak pandang wajah, tak pandang kedudukan. Siapapun yang ada di Yathrib, semua persaudarakan. Baik itu pribumi ataupun pendatang. Masya Allah. Jadi yang tadinya ada konflik Aus dengan Khazraj, dipanggil oleh Nabi. Mau sampai kapan konflik begini? Kalau konflik, apakah kotanya akan maju? Bukankah kita menginginkan kehidupan yang tentram? Kenapa nggak saling sinergi, saling berbagi? Semua berpikir, akhirnya berdamai setelah 600 tahun. Masya Allah kalau Pak bisa praktekkan. Persaudarakan orang-orang yang ada di Sukabumi. Dan sistemnya bisa menggunakan skema Amin Ansar Muhajirin. Untuk internalnya, karena kata Nabi menyampaikan, la taqumus sa'atu. Nanti dekat-dekat masa, menjelang wallahu a'lam dekat ke kiamat, akan ada kondisi-kondisi yang berbeda. Pertama, taqarrubul aswaq. Pasarnya mudah diakses. Dulu Anda berangkat ke pasar, pakai angkot, berangkat pakai motor, belanja, pulang. Sekarang buka handphone, klik, datang sendiri. Artinya apa? Nabi mengisyaratkan dunianya akan bergerak kepada nuansa digitalisasi. Maka sekarang bikin persaudaraan konsep digital, Pak. Apa yang dilakukan? Tiru konsepnya Nabi. Bikin database-nya. Setiap kelurahan, kecamatan, desa ke bawahnya, RT, RW. RT harus punya database-nya. Persaudarakan. Kan rukun tetangga. Rukun kan? Rukun warga. Warganya rukun kan? Database-nya masukkan. Lalu diinstalkan sekotanya. Masukkan di situ. Siapa yang jualan beras. Siapa yang jualan pakaian. Siapa yang jualan minuman. Siapa penjual sayur. Masukkan semua datanya di situ. Begitu Anda butuh sesuatu, tinggal klik. Hidup ekonomi di kota Sukabumi. Nanti persaudarakan. Gimana konsepnya? Misal, perhatikan indahnya Nabi ketika mempersaudarakan. Tidak pernah Nabi mempersaudarakan kecuali kedua yang dipasangkan itu saling melengkapi. Contoh. Yang kekurangan dipasangkan dengan yang berlebih. Yang butuh minuman disampaikan dengan yang punya kelebihan. Yang butuh pakaian ditemankan dengan orang pakaian. Sekarang bikin aplikasi, jangan bentuk donasi. Masukkan ke situ, basnasnya klik ke situ, begitu zakat infaknya masuk, tebarkan keadaannya, lalu munculkan. Siapa si fulan? Warga di Sukaraja butuh rice cooker. Data. Karena pakai aplikasi, klik kirimkan, nyampe. Jadi kita nggak pusing dengan data kemiskinan. Si fulan rumahnya hancur kena gempa. Munculkan di aplikasi. Saudara-saudariku, mari kita bangun rumah si fulan. Jumat kita ketemu. Semangat, semangat. Datang 24 jam selesai rumahnya. Ini karena nggak saling kenal. Nggak saling mengetahui. Bahkan yang paling menarik, jamaah ke masjid pun nggak tahu siapa yang datang di sampingnya. Nah sekarang kalau kita ingin maju, kotanya ingin berkembang, dan nuansanya nuansa surgawi, yang pertama dilakukan persaudarakan keseluruhan. Yang bertikai-bertikai mitigasi undang. Mau sampai kapan seperti itu?
Gimana kalau dipersaudarakan? Bersatu, bikin program sama-sama, kompak, bagiannya dibagi-bagi. Demi Allah saya katakan, ketika semuanya merasakan bahwa temannya, tetangganya, kerabatnya sama-sama saudara, maka semua tertata dengan sangat indah. Siap? Sepakat? Jadi kalau Anda lihat di samping kanan Anda, saudara Anda tuh. Sekarang duduk di samping kiri Anda, saudara Anda. Maka berlakulah hadis kata Nabi, perhatikan baik-baik kalimatnya, al-muslimu atau al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu. Sekarang mana hadis itu di tengah-tengah kita? Mukmin satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Alih-alih menguatkan, sekarang saling memisahkan. Kok bisa saling mencela? Kok bisa saling menyakiti? Bahkan satu pulang ngaji mencela pengajian yang lainnya. Satu jamaah mencela jamaah yang lainnya. Mana hadisnya? Katanya ngaji Quran dan sunnah. Quran mana yang dibaca? Sunnah mana yang dipraktekkan? Kita turunkan kembali, kita praktekkan lagi. Ngajinya kita sempurnakan, maka kita dapatkan keindahan. Contoh, pernah dengar hadis ini? Siapa yang masak makanan, baunya sampai ke tetangga, maka bagilah tetangga itu walaupun hanya hafal kuahnya. Jadi beliau masak opor ayam, ayamnya makan sendiri, kuahnya bagi tetangga. Tetangganya protes, kok cuma kuahnya Pak Haji? Hadis Nabi, Bu. Cara memahaminya tidak begitu. Itu Nabi itu sudah visioner. Jangan-jangan kuah itu tercium bumbunya, dia nggak tahu yang dimasak apa. Makanya sekarang kan sudah ada ya, bumbu opor tapi bisa dimasak pakai tempe. Bumbu rendang, belum tentu rendang yang dimasak, bisa jadi singkong. Supaya nggak salah tangkap, bagi. Tapi pertanyaan saya, maaf ya, apakah Nabi pernah mengatakan, kalau tetangga Anda muslim saja? Tidak. Ini artinya, Nabi mengisyaratkan, di tempat Anda tinggal, belum tentu semua muslim. Tapi Nabi persaudarakan. Jangan dikira yang bersaudara di Yathrib jadi Madinah, muslim semua. Tidak. Ada yang belum masuk Islam. Ada yang belum bersyahadat. Kalau kita praktekkan hadis itu indah sekali. Anda masak makanan, tetangganya mungkin ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Konghucu. Masak makanan bagi. Ketuk pagi-pagi. Sepagi Pak. Iya, ada apa Pak Haji? Ini ada rezeki opor ayam. Wah, baik sekali Pak Haji. Bukan baik. Islam yang mengajarkan untuk berbagi. Masya Allah. Kita kenalkan keindahan Islam. Besok kan dia datang kan, mengembalikan panci. Assalamualaikum. Gak bisa assalamualaikum tuh. Dari opor ayam bisa salah. Ibu, iya Pak Haji, mau ngembaliin panci. Makasih, enak banget. Tapi pengen nanya, kira-kira hari ini Islam mengajarkan berbagi lagi enggak? Itu yang kita butuhkan. Jadi persoalannya sudah enggak zaman. Muslim kafir, Muslim kafir, Muslim kafir. Bukan. Mempraktekkan keislaman supaya orang mendapatkan cercah hidayah itu yang diajarkan. Tapi jangan sampai yang Muslim dibagi, yang non-Muslim tidak diberi. Kalau dia tanya, Pak kayaknya opornya enak ya. Emang enak sih Bu, cuman sayang ibu kafir. Bukan. Itu bersaudara. Itu satu. Ya. Maka pulang dari sini, yang RT sama, RW sama. Ada yang sakit, tengok. Apalagi yang Muslim. Dulu kita dapat laporan nih, cerita nih. Insya Allah kalau di Sukabumi ke masjid kompak ya. Masjid kompak ya. Ada komplek, saya nggak sebut namanya loh. Kompleknya bagus. Muslimnya banyak. Masjidnya mewah. Cuman jemaahnya kosong. Datang ke situ ditanya, Ustaz kejadian begini. Saya bilang nggak susah Pak. Ada berapa data umat Islamnya? Sekian persen. Yang ke masjid berapa? Satu sak kurang. Baik, ada tempatnya di sini. Ada Pak, sebagian tetangga masjid. Gini aja. Ntar Sabtu, kan libur tuh. Kita ke masjid, tapi Bapak saya minta tolong DKM beli buah dulu. 3 bungkus saja. Buat apa? Nggak usah nanya. Buah aja. Habis subuh kita bawa buah. Kita tengok tuh yang nggak ke masjid tadi. Sampai ke rumahnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, iya. Ada apa Pak? Enggak, tadi saya nggak lihat Bapak di masjid. Saya kira sakit. Ini ada buah. Itu duhurnya nggak diminta ke masjid. Dan akhirnya datang.
Jadi kadang-kadang fikih dakwah itu bisa lebih diutamakan dibandingkan dengan fikih-fikih terapan. Sakir, tengok. Kenal Imam Ahmad bin Hanbal? Oh, bagus. Enggak. Imam Ahmad tuh punya sahabat. Dan sahabatnya menarik. Beliau tuh kan imam besar. Tapi sahabatnya pastor. Kristen. Tinggal di flat yang sama. Flat, apartemen. Yang pastor di atas, Imam Ahmad di bawah. Qadarullah kamar Imam Ahmad itu bersamaan kalau ke atasnya itu toiletnya pastor. Bocor. Dari atas turun ke bawah. Allahu Akbar. Satu kali diwujudkan Imam Ahmad sakit. Nggak kelihatan di luar apartemen oleh pastor tadi. Tiba-tiba nengok. Ini kalau nggak kenal, nggak sahabatan, nggak mungkin bisa mau mengetuk pintu. Begitu ditengok, masuk dilihat. Kaget. Kagetnya bukan lihat Imam Ahmad sakit. Kagetnya karena melihat bocor dari atas. Baunya sudah semerbak. Dan tahu itu milik siapa. Pertanyaan pertama, ya Imam. Bukan kaifa halu. Bagaimana kabarmu? Ya Imam Mahada, ini apa? Imam Ahmad santai aja. Hadi fajwah, ini bocor. Tapi kan ini punya dari saya ini. Betul. Kok nggak bilang-bilang sama saya? Kalau bisa mengerjakan sendiri, kenapa mesti merepotkan tetangga? Jadi beliau tandah bawahnya pakai ember. Setiap penuh, buang. Setiap penuh, buang. Ditanya oleh pastor ini, sudah berapa lama ini bocor? Kata beliau ada yang menyebutkan riwayat 20 tahun, ada yang menyebut 40 tahun. Begitu mendengar pemaparan itu, nggak banyak pertanyaan, nggak pernah ngajak masuk Islam, nggak ngajarin syahadat, langsung jatuh tunduk mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Itulah akha, persaudaraan. Dan indahnya sangat luar biasa. Nih, saya kasih bocoran tadi saya janji ingin menyampaikan Abdurrahman bin Auf. Jadi saat dipersaudarakan, Nabi itu memberikan argumentasi dulu alasan kenapa mesti bersaudara. Dibuat cita-cita yang sama. Kalau saya tawarkan begini, ingin Sukabumi maju? Ingin Sukabumi maju? Ingin kotanya berperadaban? Ingin kotanya berkembang hebat? Semua kan ingin. Nah, Nabi dulu begitu. Kita pengen nggak Yathrib ini tentram? Pengen. Pengen nggak maju? Pengen. Pengen nggak damai? Pengen. Kalau semua pengen begitu, mari kita tempuh cara. Maka semua menjalani itu dengan keyakinan, bukan dengan keinginan. Kalau cuma keinginan, Anda semua pengen. Tapi kalau nggak yakin bisa mewujudkan itu, iman itu kan butuh pembuktian. Keyakinan itu butuh pembuktian. Hati itu tempatnya iman. Semua yang bersumber dari hati butuh pembuktian. Cinta itu dari hati. Karena dari hati harus dibuktikan. Ini yang akhwat perempuan-perempuan, kalau ada laki-laki di sini mengatakan, aku mencintaimu, jangan percaya. Apalagi kebanyakan main lato-lato. Kalau ada yang bilang, aku mencintaimu, katakan padanya, buktikan cintamu dengan menuliskan namaku di buku pernikahan kita. Aku tunggu BPKB-nya, buku pernikahan kita berdua. Ini belum halal, naik beca. Beca berdua, seakan milik bersama. Tukang beca nggak diakuin. Datang. Nah, apa yang harus dilakukan? Sepakat dulu. Nah, kalau Anda sepakat ingin maju, kotanya ingin tentram, maka dimulai pelan-pelan saling mengenal untuk mempersaudarakan. Saya beri contoh dengan cepat. Abdurrahman bin Auf, ahli bisnis, ahli dagang, kaya. Hartanya banyak. Masuk Islam. Terancam oleh komunitas di Mekah pada masa itu yang belum kenal kemuliaan Islam. Silahkan kamu ikut Muhammad SAW. Hijrah sana ke Yathrib. Tapi nggak boleh bawa harta. Harta kami ambil semua. Ini kalau Anda dapat proyek nih. Pilih mana? Dikasih pilihan, Anda Muslim. Ada tawaran dikasih 1 miliar supaya murtad. Pilih 1 miliar, murtad. Atau pilih nggak dapat apa-apa tapi masih Muslim. Pilih mana?
Nggak ada pilihan ketiga, nggak usah maksa. Nggak ada pilihan 1 miliar muslim. Cuman 2 pilihannya. Ayo, naikin tawarannya. 10 miliar tapi murtad. Terima nggak? Masa? Sono ada yang kasih sarung murtad. Hah? Ada yang dikasih biskuit, pindah. Berarti imannya murah tuh. Perlu ditata lagi. Abdurrahman bin Auf, silahkan ambil semuanya. Saya tetap berangkat. Karena beliau cerdas tahu. Yang punya harta siapa? Yang menggenggam dunia siapa? Saya kan sedang mendekat kepada pemiliknya. Kalau yang sekarang hilang, gampang minta yang lebih banyak. Saya mendekat pada yang punya. Modalnya apa? Iman. Iman itu membuat kita punya keyakinan demikian. Berangkat beliau, keluarganya ditawari. Istri ditanya. Kalau ikut suami, pergi hanya dengan baju yang melekat di badan. Kalau tinggal di Mekah, ambil semua harta suamimu ini, pilih laki-laki paling ganteng yang ada di Mekah, kami yang fasilitasi pernikahannya, kata para pembesar Mekah. Masya Allah. Ibu, bu, anggap suami nggak ikut ya malam hari ini. Kalau ibu dikasih tawaran, pergi dengan suami, tapi harta semua ditinggalkan, atau tinggal di Sukabumi, mewarisi semua harta, dan bisa nikah dengan siapapun yang dipilih, dari pemuda paling ganteng, difasilitasi pernikahan. Ibu kira-kira ikut suami hijrah atau tinggal? Dia mau jawab lihat ke bawah. Bilang pergi suami ngeliat. Dibilang tinggal juga nggak enak. Tapi dulu tinggal. Nggak ikut suami. Yang mau saya contohkan bukan ini. Abdurrahman datang ke Yathrib. Perhatikan cara Nabi mempersaudarakannya. Dipersaudarakanlah dengan orang paling kaya yang ada di Yathrib saat itu. Namanya Sa'ad. Sa'ad itu, Bapak Ibu sekalian, itu punya setengah kebun kurma yang ada di Madinah. Jadi kalau ada kebun kurma banyak, setengahnya punya Sa'ad. Dan penting saya sampaikan, di Arab sampai sekarang, disebut kaya itu kalau sudah punya kebun kurma. Kalau punya rumah megah, biasa. Punya mobil-mobil mewah, biasa. Punya kebun kurma, baru kaya. Karena dari ngerawatnya aja nggak mudah. 300 jenis kurma. Merawatnya nggak mudah, butuh biaya, lahan banyak. Ini setengah kebun kurma di Madinah punya Sa'ad. Jangan ditanya, keluarganya luar biasa. Maaf, istrinya 2. Cantik semua. Elok, kepala suku. Dipersaudarakan oleh Nabi dengan seorang sosok yang datang kehilangan semua harta, fakir, miskin, yang ada cuma baju melekat di badan. Dipersaudarakan dengan yang demikian. Tapi yang dahsyat, apa yang terjadi pada Sa'ad. Bagaimana Nabi meyakinkan Sa'ad yang dengan persaudaraan itu mampu mengeluarkan kalimat berikut yang sangat luar biasa. Perhatikan baik-baik. Kata Sa'ad, akhil karim, saudaraku yang mulia, kama qala. Sami'tu annaka kunta ghaniyan. Saya dengar, kamu pernah kaya dulu. Kalau ingin kaya lagi, ambil setengah harta. Ini saya punya kebun kurma nih, sekian. Setengahnya buat kamu ya. Saya dengar kamu ditinggalkan keluarga. Kalau kamu ingin pilih perempuan paling cantik di Madinah, walaupun itu bagian dari keluarga aku fasilitasi pernikahan. Gantian ya, Bu. Bapak kalau dalam situasi begitu. Bu Wali ikut gak Bu Wali itu? Pak Wali itu datang ke Bekasi. Ketemu sama orang Bekasi dermawan, Pak. Kalau mau kaya, ambil setengah harta saya. Kalau mau nikah, pilih perempuan paling cantik di Bekasi, saya fasilitasi. Kira-kira Bapak terima atau tidak ditolak sama sekali? Susah milih. Dari tadi nunduk, kelihatan ada apa. Apa jawabannya kata Abdurrahman bin Auf? Ini juga mengejutkan. Mengejutkan. Kalau Pak Wali agak mikir-mikir, Abdurrahman bin Auf langsung keluar seketika. Bima ma'na kama qala jazakallah khair. Semoga Allah memuliakan engkau. Arini ainal aswa. Cukup tunjukkan kepadaku di mana pusat bisnisnya.
tunjukkan kepadaku di mana pusat bisnis. Jadi Nabi itu mengajarkan mentalitas yang kuat pada setiap penduduk Yathrib, termasuk kepada orang yang datang dari luar ke situ. Jangan jadi mental peminta. Jadikan mental petarung. Jadikan mental yang kuat untuk berusaha. Karena itu kenapa di bulan Rajab, itu perintah pertamanya itu sholat. Peristiwa Isra Mi'raj kan Rajab tuh. Setahun sebelum hijrah. Kenapa sholat? Karena sholat itu dari berdiri sampai dengan salam, semua ada maknanya yang menuntun kita bagaimana berkehidupan. Cuman ngajinya mesti hatam. Ngajinya tuh ada 3 bidang. 1 tentang bacaan, 2 gerakan, 3 maknanya. Sekarang kita banyak mencukupkan pada gerakan dan bacaan. Angkat tangannya sejajar dengan bahu. Ucapkan Allahu Akbar. Sampai situ. Pertanyaannya nih ngangkatnya kenapa? Kenapa diangkat begini? Itu ada hikmahnya. Kitabnya banyak. Asrarus Salat, Nadharat fi Ma'anis Salat. Contoh. Allahu Akbar. Tangan angkat. Kenapa ngangkat begini? Dijelaskan oleh para ulama saat tanganmu mengangkat seperti ini. Maka ini membantu kekhusyuan. Maknanya buang urusan dunia ke belakang. Jangan dibawa dalam salat. Pasrahkan dirimu kepada Allah. Maka ucapkan Allah yang Maha Agung. Urusan dunia jangan dibawa. Buang ke belakang. Ini persoalannya. Banyak orang sholat. Dalam sholat masih membawa dunia. Sehingga lisannya berkata Allahu Akbar. Fikirannya duniahu akbar. Motor hu akbar. Sendal hu akbar. Jemuran belum diangkat hu akbar. Status belum diupdate hu akbar. Udah takbir Allahu Akbar. Handphone bunyi. Tang ting tung ting tang ting tung. Tang ting tung diangkat. Halo? Kan udah bilang wajah tuh udah pasrah. Allahu Akbar. Wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati hanifan musliman wa ma ana minal inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ya Allah, aku pasrah. Yang akbar hanya Engkau, yang agung hanya Engkau. Aku salat untukmu, ibadah untukmu, hidup untukmu. Ya Allah, kalau aku wafat dalam salatku sekarang pun, terima taubatku dan jadikan aku hamba yang taat karena khusyuk. Makanya kata Nabi, banyak orang yang ketika di dunianya dibawa, setannya mudah menggoda. Ingat, ada setan khusus menggoda orang sholat. Nanti kapan-kapan kalau saya ke Sukabumi lagi, kita belajar fikih setan. Belum pernah ada kan? Belum pernah ada. Dia ada 9 jenis setan yang harus diwaspadai. 9 jenis. Ada setan wudhu, ada. Namanya walhan. Dia yang membisikkan pada orang supaya ragu. Batal nggak? Batal nggak? Batal nggak? Wudhunya benar nggak? Benar nggak? Itu walhan namanya. Kayaknya juga udah wudhu kok. Padahal baunya udah kemana-mana. Ada setan yang menggoda DKM masjid, Pak. Hati-hati. Betul, setan DKM tuh. Ada. Kalau bikin masjid kompak, udah jadi bisa ribut. Ada tuh. Ada setan pasar, Bu. Hati-hati tuh. Ada setan pasar tuh. Tukang godain ibu-ibu tuh. Ibu kalau ke mall, pulang ke rumah, masih ingat tas yang dibawa dari mall itu? Mau dibeli nggak jadi, masih didiskusikan dengan suami. Setannya ikut. Pak, tadi ada tas bagus deh, Pak, di mall itu. Bapaknya jawab, Mah, kan tas yang ada itu masih bagus. Kan dihisap juga. Oh iya ya, Pak, ya Allah, astagfirullah. Tapi yang tadi juga bagus kok, Pak. Ada setan rumah, namanya Dasim. Perempuannya Dasimah. Muslim perempuannya, mukmin perempuannya, soim perempuannya. Dasim itu setan rumah. Kata Nabi, kalau ada orang masuk rumah tidak mengucapkan assalamualaikum, maka setan berkata kepada kawannya, Dasim berkata kepada kawannya, kita punya tempat menetap di sini. Itu yang bikin Anda gelisah kalau masuk ruangan. Kok bisa dapurnya tahu, kamar mandinya tahu, malam-malam mau keluar dari kamar ke dapur jadi ketakutan. Awas ya, awas. Bajunya putih, rambutnya panjang tuh. Ya. Sate 100 tusuk. Dari mana munculnya? Padahal pagi-pagi siang biasa saja Dasim. Tapi kalau Anda ucapkan assalamualaikum, dia berkata kepada kawannya, nggak ada tempat menetap di sini. Ajarin sama keluarga, biasakan. Rumah tentram. Anak saya yang sekarang mau 10 tahun, dulu waktu 4 tahun saya ajarin ini. Kak, kalau masuk rumah, kakak ucapkan assalamualaikum ya.
Kalau enggak nanti ada setan namanya Dasip ganggu di rumah. Itu begitu dia pulang dia praktekkan langsung. Assalamualaikum Dasim. Disebut namanya supaya pergi sekalian. Setan sholat itu namanya khanzab. Khusus menggoda orang sholat. Namanya khanzab. Kata Nabi, atau kama qala Rasulullah SAW di Abu Daud hadisnya, فَإِذَا كَبَّرَ. Kalau sudah seseorang bertakbir, khanzab mulai beraksi. Sebelum sholat, dia diam aja. Makanya Anda sebelum sholat fokus. Nggak percaya nanti subuh tuh. Ya, subuh. Sebelum takbir tuh bisa fokus pada kiblat, khusyuk. Tapi begitu Anda takbir, fayaqulu syaitanu udhkur kada, udhkur kada. Maka setan mulai bertugas, ingat ini ya, ingat itu ya. Maka Anda mulai mengingat apa yang tidak ingin Anda ingat. Baru takbir. Nanti ceramah saya pun yang ini nih, itu akan diingatkan kembali oleh setan nanti pas subuh tuh. Jadi begitu Anda takbir, setan bilang, ingat ya kata Ustaz Adi itu. Akan diingat tuh setan tuh. Hatta la yash'ural musalli kam rak'atan yusalli. Sampai orang sholat, ada yang tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholat. Itu kata Nabi. Dan kalau dibikin umum, artinya semua orang bisa mengalami itu. Nah sekarang kembali, Abdurrahman bin Auf diajarkan dari berdiri saja. Ini berdiri ada maknanya. Hadis Muslim nomor hadis 393. Idza qumta ila shalah asbighul wudu thumma istaqbilil qiblah. Jika engkau ingin mendirikan sempurna salat, perbaiki wudu menghadap kiblat. Cara berdirinya begini. Tidak terlampau lebar begini, tidak terlampau rapat begini. Berdiri sejajar dengan bahu. Ini menunjukkan keseimbangan. Kekuatan, keseimbangan. Bertopang pada kaki dengan kuat, kokoh. Tidak miring kanan, tidak miring kiri. Apa maknanya ini semua? Kalau Anda masih mampu menegakkan diri, jangan gantungkan dunia di tangan orang lain. Praktekkan apa yang telah Allah berikan. Nabi sampaikan, Nabi latih itu dengan maknanya. Makanya ketika ketemu orang yang tadi, beliau gak leha-leha. Ya udah bagi dua, ada bagi dua. Tunjukkan di mana pusat bisnisnya. Tegak. Jadi penyalur kambing. Setahun dapat modal. Dikembangkan 2 tahun dapat ribuan kambing. 3 tahun orang paling kaya di Madinah levelnya nomor 3. Nomor 3. Nomor 1 tuh kaya. Nomor 2 kaya banget. Nomor 3 kebangetan kayanya. Nomor 3. Dan sejak saat itu semua orang Madinah disantuni oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Kapaknya aja terbuat dari emas. Kapaknya aja. Ya. Terbuat dari emas. Orang kaya sekarang yang terkaya siapa tuh? Jeff Bezos, Bill Gates. Ya belum tentu punya kapak gitu. Ya. Belum tentu. Itu kapaknya terbuat dari emas. Nah balik. Maka tim tadi, tim idaman, tim terbaik, riset Pak Wali. Oh di bidang ekonomi bagaimana meningkatkan ekonomi Sukabumi? Siapa pakarnya? Kalau dia nggak masuk struktur, ambil pendapatnya. Ambil masukannya. Bikin sistem. Bikin grup. Bikin jamaah. Lalu sampaikan ke setiap turunan ke bawahannya. Kecamatannya. Kemudian desanya, kelurahannya, RT-nya, RW-nya. Kita punya program seperti ini. Program persaudaraan. Program toleransi. Program kebaikan. Lapang hidup kita. Toleransi dalam kehidupan. Sukabumi, lato-lato. Lapang dan toleran. Oh ya, cuman berisiknya aja. Nah, sekarang yang kedua, di mana memulainya? Tempatnya, pusatnya di mana? Maka Nabi bangunkan masjid. Pertama Masjid Quba, 4-5 hari kemudian bangun Masjid Nabawi. Nah ini yang belum kita hidupkan konsep masjid. Sekarang fungsinya hanya fungsi ritual. Padahal di masa Nabi, fungsi masjid itu beragam. 1, yuk kita cek. Kalau di masjid itu sholatnya sholat sendirian atau berjamaah? Sendirian atau berjamaah? Jamaah. Apa itu jamaah? Tuh. Bukan sendirian. Jamaah itu dari kata al-jam'u asalnya. Sifatnya jum'ah. Kumpulannya disebut dengan jamaah. Jamaah itu bukan sekedar menghimpun, menggabungkan kumpul, bukan. Kumpul, kenal siapa yang kumpul, dan saling mengisi di antara yang kumpul. Itulah jamaah. Makanya dilatihnya apa?
Dilatihnya lewat imam, coba cek berdirinya rapi. Rapat. Itu bukan sekedar diminta rapat, tidak. Lihat filosofinya. Lihat. Yang pertama dari nama dulu, jamaah. Kumpul, kenal, saling mengisi. Jadi kita itu diminta datang ke masjid, bukan cuma untuk sholat, sholatnya bareng-bareng, setelah itu bubar. Itu bukan jamaah namanya. Kita kenalan siapa yang ke masjid. Sampai kita tahu, ini Sapia nih biasa ngincar kanan pojok. Yang ini kiri pojok. Yang ini depan tengah. Sampai ngerti. Nabi tidak pernah beliau ada di masjid kecuali tahu siapa yang sholat masjid. Jadi beliau tahu. Pojok kanan nih si Fulan. Sempat beliau mimpin sholat subuh. Seorang jamaah yang biasa di pojok kanan terlambat datang. Kata Nabi, kita tunggu nih. Ada si Fulan yang biasa di pojok kanan. Dia belum datang. Tunggu belum datang, waktu subuh mau habis. Kata Nabi, kita fokuskan sholat saja. Begitu sholat, kita tengok si Fulan. Kenapa nggak datang subuh ini? Allahu Akbar. Rumahnya ternyata cukup jauh juga. Sampai di rumah, ketemu istrinya cerita, ya Rasulullah, suamiku meninggal. Jadi nggak sempat ikut sholat di masjid bersama Anda. Kata Nabi, adakah yang aneh dari dia sebelum meninggal? Kata istrinya, tidak ya Rasulullah, kecuali ada sesuatu saja. Apa itu? Kata suami saya, ya Allah, kenapa tempatnya nggak lebih jauh lagi? Kedua, ya Allah, kenapa nggak yang baru? Nabi tersenyum kemudian berkata, tahukah engkau apa yang terjadi? Kama qala Rasulullah SAW. Kata perempuan itu, tidak ya Rasulullah. Sungguh ia ditampakkan menjelang wafatnya pahala-pahala dari hasil amal solehnya saat ia mulai menjadi ahli masjid. Jadi nanti, ini kalau mau meninggal, di Islam tuh lengkap, ilmu mau meninggal aja ada. Jadi kita itu wafat sesuai kebiasaan nanti. Biasa sholat, sujud, bisa meninggal. Ahli masjid, di masjid bisa wafat. Walaupun kita nggak tahu kapan dan di mana. Ini kisah nyata ini, saya alami sendiri. Ada seorang sepuh di Pasar Rebo. Agak ke atas sedikit. Allahu Akbar, soleh Pak. Saya bersaksi soleh, insya Allah. Cirinya apa? Senang menjaga masjid, tiba-tiba ada orang Qatar datang. Ini kisah nyata. Orang Qatar ini pengen bangun masjid di situ, tapi yang merawat harus si bapak itu. Saya sampai bingung nih, orang tahu dari mana, dari Qatar ke bapak itu. Kalau Allah sudah gerakan tuh nggak ada batas itu. Dibangunlah masjid. Jadi, secara singkat yang jaga beliau, yang bukain, yang adzan, yang merawat. Saking cintanya dengan masjid, itikafnya sering di masjid. Lagi puasa hari Kamis sore ba'da asar, nyata ini. Sambil nunggu dikir tiduran. Merem melek. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Merem melek, meninggal. Hati-hati tuh belakang tuh. Udah merem melek tuh. Saya kebiasaan. Maka ditampakkan di ujung sebelum wafat, ya Allah, kenapa nggak lebih jauh lagi? Rupanya setiap jalan ke masjid itu dihitung pahalanya. Ditampakkan di akhir. Dia pengen lebih jauh lagi supaya pahala makin banyak. Tiba di jalan, di musim dingin dia lihat seseorang kedinginan. Dilepaskan jubah bagian luarnya yang lama, dalamnya yang baru. Ditampakkan hasil pahalanya. Dia berkata, ya Allah, kenapa bukan yang baru saja? Lebih banyak lagi pahalanya, ya Allah. Intinya, Nabi sampai kenal siapa yang di pojok kanan. Makanya filosofi imam, kenapa imam sebelum memimpin nengok dulu ke belakang tuh. Itu bukan formalitas. Istau, sudah tahu kata imam. Nggak harus pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab itu yang sudah pahamnya Arab. Baca Quran, bahasanya bahasa Quran. Adzan, bahasa Arab. Karena mutlak bahasanya, nggak usah terjemahin. Terjemahin tuh nggak enak. Nggak enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak. Allahu Agung. Nah. Ini Betawi, Tuhan luar gede. Nggak enak. Quran juga begitu. Surat Quran itu bahkan menjadi indah kalau tidak diterjemahkan. Kalau diterjemahkan jadi nggak indah kedengarannya. Al-Baqarah, sapi betina. An-Namal, semut. An-Nahl, lebah.
Jang nuju naon? Meroja apa ji? Surat naon? Sapi. Naon? Nggak ya. Ay bapak nuju maos naon? Sirum. Makanya pakai Quran itu udah jelas. Bacanya pun nggak usah aneh-aneh. Zaman jahiliyah itu sudah ada syair. Sudah ada iramanya. Ada melodinya. 16 melodi. Tawil. Tawilun lahu dunal bukhuri fadailu mafa'ulun mafa'ilu fa'ulun mafa'ilu. Kifa nabki min dhikra habibin wa manzili bisaqtili wa baina dakhuli fahawmali. Rajas. Mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun. Mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun. صوت الصفير البلبلي هيج قلبي الثميل الماء والزهر مع زهر لهض المقلي فأنت يا سيد لي وسيدي ومولى لي فكم تيمني غزيل أقيقلي قطفته من وجنة من فعل هذا الرجل فقال لا 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 فقد غدا مغرولي والولد لي فقلت لا تولي فبين اللؤلؤ لي قالت له هنا كذا إذا ردد المقلي كهتن تقيل لي طبطبي لي dan melodi madid mufa'alatun fa'ilatun tala'al badru alaina min taniyatil. Itu tuh dari syair madid namanya, tapi rumus itu nggak pernah dipakai untuk baca Quran. Tala'al badru alaina, nggak ada yang baca Quran dengan melodi itu. Wadduha walaili idza saja. Bukan. Makanya di Sukabumi baca Quran gak usah aneh-aneh. Langgam tajwid aja. Gak usah pakai langgam Sunda. Imam ngimamin di Masjid Agung. Pakai melodi. Maaf, melodinya gak tepat. Iya karena wudu. Wah iya karena nasta'in. Lupa jemaah. Alam nasrah laka sadrak. Bubar. Gak usah aneh-aneh. Imam nengok, katakan dengan bahasanya. Pak Ibu rapatkan, luruskan. Tenangkan hati sebelum sholat. Rasakan mungkin ini sholat terakhir yang kita tunaikan. Itu pesan Quran. Surah kedua ayat 45 sampai 46. Baru katakan istawu istaqimu. Dan lihat siapa yang sholat. Tuh. Lihat. Satu, dari segi kemampuan dia berdiri. Dua, dari segi lamanya bisa dia tinggal di masjid. Oh, ini sedang transit di Masjid Agung. Maka jangan baca surat yang panjang-panjang. Ning imamin, udah mau pulang, nunggu bis pulang. Mampir ke sini sholat di imamin pakai Al-Baqarah, ketinggalan bisnya. Lihat wajah. Oh, sebelah sini wajahnya pul-pul nih. Qul wallah. Lalu berambil falah. Saya masuk pesantren 97 di Garut. Di ketua PDM kakak kelas saya tuh. Begitu saya Ramadan, pas Ramadan. Imam santri baru masuk yang pimpin kelas 6 tingkat akhir. Udah waladhalin, tiba-tiba Yasin katanya. Waduh, saya bilang santri baru bacaan panjang nih. Alamat berdiri lama. Tapi berkah memang Ramadan. Allahu Akbar. Saya pikir saat itu kira saya mau disempurnakan. Aduh. Nah, cuman sisi persaudaraannya, lihat. Ini siapa nih? Penduduk lokal atau dari luar? Lokal atau interlokal? Domestik atau luar? Penting. Sebab Nabi ini sedang ceramah, tiba-tiba ada orang datang. Ini orang langsung duduk aja. Penduduk Madinah sudah tahu, sudah viral. Kalau masuk masjid mau duduk mau itikaf, sholat dulu 2 rakaat, namanya tahiyatul. Nabi langsung, gak nunjuk orang indahnya Nabi. Nabi tidak menginginkan orang salah dieksploitasi kesalahan. Itu akhlaknya Nabi. Gak ditunjuk-tunjuk. Emang itu langsung diem, sholat ulang. Enggak begitu. Dibuka umum. Dan ini akhlak Quran. Akhlak Quran. Kenal Firaun? Ayo bilang kenal. Nah, kenal Abu Bakar, sini kenal Firaun. Nih ya. Firaun itu Firaunnya. Firaun. Hobi bunuh orang. Ngaku Tuhan ana rabbukumul a'la. Nggak pernah diungkap namanya oleh Quran. Karena yang salah bukan namanya.
Yang salah adalah penyimpangannya. Menyimpang dari menggunakan jabatan, diarahkan untuk memenuhi nafsu, bukan untuk maslahat. Maka dikirim Musa dan Harun untuk meluruskan saking sayangnya Allah. Bukan menurunkan dari kekuasaan. Tapi memberikan masukan supaya ditempatkan dengan benar. Quran surah 20, Thaha ayat 43 sampai 44. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun pergilah ke Firaun. Firaun itu dari kata faraoh, pemimpin Mesir pada masa itu. Dia menggunakan jabatan dengan tidak tepat. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Maka ingatkan dengan lembut. Bukan dengan caci maki. Ingatkan dengan lembut, sentuh di hatinya supaya ingat sama Allah. Sentuhlah ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Sentuh di hatinya supaya bergetar ingat Allah. Maka Nabi menyampaikan secara umum, lihat kalimatnya. Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlisa hatta yusalli rak'atain. Kalau ada satu di antara Anda ingin masuk masjid dan ingin agak lama di masjid, maka jangan langsung duduk, tapi salat dulu 2 rakaat. Semua tahu. Dan indahnya semua bisa baca. Oh, si fulan nih. Siapa dia? Ternyata hadis itu di mazhab Maliki. Saya ngaji mazhab Maliki. Saya ngaji mazhab Syafi'i. Saya ngaji mazhab Hanafi. Saya ngaji mazhab Hambali. Di mazhab Maliki diajarkan. Ternyata namanya Sulek. Tinggalnya bukan di Madinah. Tinggalnya dari Gotofan. Sehingga dikenal dengan Sulek al-Gotofani. Dia bukan orang penduduk sini. Dia dari luar. Nabi mengatakan, coba lihat ada tamu kita tuh. Perhatikan, dia kesini butuh apa? Apa yang dia datang penuhi sebelum dia pulang. Tuh. Makanya nggak ada orang datang ke masjid Nabi kecuali selesai masalahnya. Dan semua berlomba menolong. Datang tamu, kata Nabi, siapa yang mau jamu tamu kita ini? Semua angkat tangan. Semua. Kata Nabi, si fulan yang paling duluan silahkan. Padahal di rumah si fulan itu stok makanan sudah nggak ada. Cuman 1 piring aja. Itu hebatnya ke rumah. Mah, ada tamu nih. Dan istri tak paham. Tar dia nyampe rumah. Nah, ya akang berkenak tamu kabumi kan pas tuh ya tuangan di dia. Nggak ada tuh kalimat itu. Alhamdulillah, pahala nih Pak. Biar mama tidurkan dulu anak-anak. Istrinya menidurkan anaknya. Nyiapkan makanan di dapur. Lampunya dimatikan. Suaminya ngajak tamunya. Maaf nih, sedikit penghematan. Kita makannya tanpa cahaya. Yang tuan rumah pura-pura bunyikan piringnya. Tak tiktuk, tak tiktuk, tak tiktuk, tamunya makan dengan lahap. Esoknya saat sholat subuh, Nabi memuji beliau dan menyampaikan turunnya Quran. Surah 59 ayat 9 sampai 10 itu. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassas. Masya Allah. Dia bahkan mengistimewakan orang yang datang sebagai tamu sekalipun dia butuh dengan itu. Dapat jaminan kemuliaan langsung dari Quran. Coba sekarang. Pernah nggak kita lakukan itu? Teman-teman yang di kantor dapat rezeki promosi jabatan, lihat nggak di bawahnya? Kan yang mengangkat Anda ke atas itu yang di bawahnya. Teman-teman yang di kantor dapat proyek, pernah nggak diajak temannya untuk merasakan kenikmatannya? Begitulah cara melihat. Lihat, kenali. Nah, nanti prakteknya bagaimana, Pak? Ini yang saya sampaikan di beberapa tempat. Maaf, yang ke masjid kan profesinya beda-beda. Ada yang dokter di sini, dokter. Ada yang pedagang. Banyak. Pedagang, pebisnis, yang dokter, yang macam-macam. Apakah semua warga bisa ke rumah sakit? Belum tentu. Nanti di masjid difasilitasi. Program pekan pertama Jumat. Pak Wali Kota telah membentuk aplikasi mendata dokter-dokter di Sukabumi. Masjid A, Masjid B, Masjid C. Yang nggak bisa ke rumah sakit datang ke masjid itu ya. Dokternya sudah siap. Itulah jamaah. Yang cari peluang kerja, ini. Ada bagian kelas bisnis nih, pengusaha-pengusaha akan ngasih edukasi. Ada lapangan pekerjaan. Silahkan datang ke Masjid A, Masjid B, Masjid C. Begitu cara. Jadi lingkungan hidup. Saling mengenal. 2. Yang ketiga, ini bagian terakhir. Nabi membuat kesepakatan secara tertulis yang keseluruhannya komitmen ditaati yang kelak dikenal dengan nama Piagam Madinah. Dan itu adalah embrio lahirnya Piagam Jakarta yang kelak menginspirasi lahirnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kita ini bukan negara agama di Indonesia, tapi spirit kebangsaannya dengan spirit agama.
Bapak Ibu sekalian, duduk semua. Disampaikan aturannya. Madinah, Yathrib menjadi tatanan kota. Yathrib akan menjadi kota yang menenteramkan. Yathrib akan menjadi kota berperadaban. Kota yang menginspirasi. Dalam bahasa Arab, kota yang menginspirasi, membentuk peradaban, yang memberikan cahaya disebut dengan Madinah Al-Munawwarah. Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka sejak saat itu berubahlah namanya dari Yathrib menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Pak Wali dan Bapak Wawali dengan stakeholder semua punya visi. Forkompindanya apa? Di Kodim apa? Di Polres apa? Yang lain apa? Semua cantumkan itu, tuliskan, sebarkan ke warga, Pak. Dari aplikasi tadi sebarkan. Jadi mereka tuh tahu sebagai warga Sukabumi, ini pemerintahnya programnya mau ngapain. Mau natanya bagaimana, di ekonominya seperti apa. Program Kantibmas yang sekarang, ini yang akan dilakukan. 1, 2, 3, 4. Jadi tahu apa yang mau dilakukan. Laporan, kalau ada tindakan begini, lapornya ke sini. Kalau ada begini, kita lakukan seperti ini. Masya Allah. Lalu prakteknya dimulai dari masjid, berangkat semua. Tebarkan persaudaraan. Tebarkan ke lapangan. Tebarkan kemuliaan. Jika itu dipraktekkan dengan baik, itulah yang disebut dengan takwa berjamaah. Iman ketemu takwa dapat berkah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Like and subscribe.